tadi Pak Edi, yang saya belum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar, ini ada Pak Edi, Man. Kita dulu nih sudah hadir apa moderatornya. Bentar Pak Edi, ini udah hadir. Oke, saya buka dulu, nanti ini dilanjutkan, nanti ada Pak Edi sudah. Ya, Assalamualaikum, saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yono Setiabudi MSI, yang terhormat Bapak Edi Trianto, selaku Ketua GPMI sekaligus founder GPMI yang kami hormati, dan Bapak Ibu peserta pelatihan jarak jauh penelitian tindakan kelas atau PTK yang diadakan oleh GPMI yang kami hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti pelatihan ini daring atau jarak jauh, mudah-mudahan tanpa mengurangi semangat dan ini nanti dapat juga mengembangkan kemampuan. Selanjutnya salawat dan salam kita tercurah pada dan Bapak Ibu semua yang kami hormati. Pada hari ini adalah pembukaan nanti dan selanjutnya dilakukan dengan materi yang pertama oleh Bapak Siono, Bapak Budi, dan sebelumnya nanti akan diberikan sambutan dan pembukaan di laku dan GPM. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pertemuan hari ini terima kasih. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Edi untuk memberikan dan sekaligus buka di PTK GPMI. Dan kami informasikan juga bahwa pada hari ini juga nanti akan kita mulai juga PJJ tentang Google Classroom. Tapi nanti biar agak ada jedanya, itu nanti
undangan akan kami sampaikan nanti siang, sehingga nanti itu tidak bersamaan banget. Oke, saya kira demikian informasinya, dan dipersilahkan Bapak Edi untuk menyambut dan membuka pertemuan atau pembukaan pada pagi hari ini. Monggo Pak Edi, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadri wa yassir li amri. Wa min lisani yafqahu ma ba'du. Ya, Pak Siono Setiabudi Yai Sofwan MSC selaku host. Agustus, semasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang yang cerah ini sehingga kita bisa melalui udara, melalui kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salah satu tangan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga. Baik Bapak Ibu, siapnya Bapak Ibu? Pripun kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Bapak. Alhamdulillah kita bisa silaturahim meskipun bisa di GPMI khusus pada mulai tanggal 15 ini sampai 20 kita akan sama-sama sharing dan besar guru masih menjadi kendala ya Bapak Ibu. Ya, sebagian besar loh ini Bapak Ibu, artinya kenapa demikian? Karena indikasinya jelas, ini secara regulasi Bapak Ibu guru yang 4B ini di masing-masing provinsi populasinya masih sangat sedikit. Nah, untuk itu kami di GPMI ini turut nanti ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya menjembatani agar kendala terkait dengan peningkatan performan kita selaku guru di madrasah ini ataupun dimanapun ini bisa kita atasi bersama. PTK sebenarnya intinya kita ingin bersama-sama memperbaiki pembelajaran kita di kelas, karena permasalahan di kelas saya yakin gurulah yang lebih tahu terkait dengan kondisi real bagi peserta didiknya. Untuk itu PTK merupakan alternatif bagi kita sebagai guru untuk memperbaiki pembelajaran kita di kelas. Nah, sebagaimana regulasi dari Menpan RB yang itu sudah sejak 2009, itu sudah diundangkan terkait dengan kaitannya dengan jabatan guru, sehingga tuntutan kita untuk senantiasa meningkatkan performa kita, meningkatkan kompetensi kita itu sudah menjadi suatu keharusan. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung dan sudah niat dengan tulus untuk bersama-sama di forum ini nanti kita saling berbagi. Jadi di forum GPM ini forum berbagi Bapak Ibu semuanya, yang Bapak Ibu sekarang peserta pun di lain waktu bisa juga sebagai narasumber. Karena forum kita ini adalah forum untuk saling berbagi. Siapapun di saat-saat sekarang atau yang akan datang bisa saling bergantian untuk saling berbagi kaitan dengan ilmu.
Untuk itu kami dari GPMI dengan senang hati ingin memfasilitasi bagaimana kita bisa bersama untuk meningkatkan kompetensi kita. Ya syukur-syukur alhamdulillah juga berkorelasi dengan kaitannya dengan regulasi dengan tugas kita untuk peningkatan kompetensi, terlebih juga terkait dengan bagaimana kita juga ada terus naik pangkat. Nah, untuk itu kami persilakan Bapak Ibu untuk nanti mulai tanggal 15 hari ini sampai 24 ke depan tolong dipergunakan waktu sebaik-baiknya sehingga dari target yang nanti secara teknis akan langsung disampaikan oleh narasumber itu nanti betul-betul bisa dicapai dengan optimal. Paling tidak nanti target kita tentunya nanti proposal bab 3 termasuk instrumennya itu sudah bisa diselesaikan sampai kurun waktu tanggal 24 ke depan. Untuk itu monggo silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri berpacu, memanfaatkan waktu supaya ke depan setelah ini jadi, kemudian nanti ada jeda 1 atau 2 bulan silakan untuk mencari data, kemudian nanti insya Allah setelah kita cari waktu yang tepat nanti akan kita lanjutkan nanti PTK lanjutan itu nanti fokus kita pada bab 4 dan bab 5. Sehingga diharapkan betul-betul nanti Bapak Ibu semuanya yang bergabung di PTK GPMI betul-betul nanti mempunyai karya tulis dalam hal ini adalah PTK dari pembelajaran di madrasah atau sekolahnya masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita ini kita niatkan bagian dari kompetensi kita, kesiapan kita untuk terus senantiasa belajar karena pilihan hidup kita itu hanya belajar atau mengajar. Nah saat ini kita belajar bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di madrasah kita masing-masing. Semangat, semoga banyak manfaatnya. Mari kita buka bersama untuk kita di PTK GPMI periode tanggal 15 sampai 24 Agustus ini kita buka bersama dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kami ucapkan terima kasih pada narasumber kita Pak Siono Setiobudi MSc yang telah berkenan untuk nanti sharing, berbagi dan juga nanti membantu dan dilanjutkan nanti lewat via Telegram. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Akhirul kali bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi. Dan ini kami perkenalkan moderator yang menggantinya. Coba dites Pak Edi, sudah masuk belum? Oh, belum masuk ya. Oke. Oh ya, karena suaranya belum masuk, moderatornya langsung saja kita akan ikuti dari PJJ PTK GPMI. Oleh karena itu pada sebelumnya kami perkenalkan dulu secara singkat yaitu Bapak Siono Setiobudi MSI, Rumah Karangtengah Kidul, RT 804 Margosari Pengasih Kulon Progo. Nomor HP sudah tertera di layar Bapak Ibu semua dan email juga, dan sudah banyak sekali karya yang terutama yang menjadi momok Bapak Ibu semua atau menjadi katakanlah ganjalan untuk bisa naik pangkat itu, tapi oleh Pak Siono ini sudah banyak sekali. Mati lagi.
Ning mboten lebet ya. Mboten lebet. Masuk. Ning niki mandek Pak. Suaranya mandek Pak. Pak Yazid, halo? Ya. Mas? Kok suaranya nggak kedengar? Ya, tes. Ya sekarang terdengar. Oh ya. Boleh, oke. Ya silakan Bapak Siono Setiabudi tadi memperkenalkan saya, tapi malah ternyata nggak terdengar ya. Jadi Bapak Ibu ini Pak Siono Setiabudi ini sudah membuat karyanya itu penelitian 8 buah, data 8 buah, stat 6 buah, jurnal 5 biasa. Ya, kita diharapkan nanti jejak beliau karya ilmiah. Nah, langsung saja Bapak Ibu kita di paparan dari Bapak. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PJJ yang saya hormati, pertama-tama malah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih berkenan ketemu dalam rangka kita mengasah diri kita untuk mengikuti diklat PJJ penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, 5 hari ke depan kita akan belajar tentang PTK. Hari ini kita awali dengan jabatan fungsional guru dan akreditnya. Dengan harapan Bapak Ibu nanti terketuk hatinya, mengetahui apa itu jabatan fungsional, apa itu angka kredit, sehingga kedepannya penjenengan semua bisa mau dan bisa membuat penelitian tindakan kelas. Tentunya pertemuan kita ini akan sia-sia kalau kita pasca PJJ ini tidak kita tindak lanjuti. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita awali dengan pembahasan tentang materi jabatan fungsional guru dan kreditnya. Kemudian penelitian tindakan kelas secara teori hari ini. Kemudian hari berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana membuat bab 1 pendahuluan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, berikutnya kita membuat bab 2, kajian teori dan seterusnya. Yang terakhir kita membuat bab 3, metodologi penelitian. Endingnya pertemuan pada hari ini dan seterusnya adalah kita bisa membuat proposal PTK dan selanjutnya bisa kita tindak lanjuti dengan jalan membuat PTK. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak usah dipoto. Nanti saya kirim materinya via WA, via Telegram. Nanti selain teori yang berbentuk format PPT ini juga akan kami kirim teori yang bersifat ketikan secara Word gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa peraturan Menteri Tenaga Kerja Menteri PAN itu nomor 16 tahun 2009 itu sudah berlaku efektif tahun 2013. Mau tidak mau kita harus menindaklanjuti. Baik, kita akan belajar tentang angka kredit. Angka kredit ini kita peroleh dari kegiatan pendidikan. Kita melakukan pendidikan, belajar S2, S3, dan selanjutnya, dan pendidikan yang sifatnya kediklatan. Kemudian angka kredit juga kita peroleh dari pembelajaran. Di dalam pembelajaran kita ini nanti kita dinilai PKG-nya, sehingga di PKG itu ada nilai, itu yang akan kita nilaikan, itu kita peroleh angka kredit dari nilai pembelajaran. Kemudian angka kredit diperoleh dari nilai pengembang perprestasian, seperti hari ini dan seterusnya yang kita lakukan. Berikutnya angka kredit yang berupa penunjang. Penunjang ini S2 yang tidak linier, kemudian penghargaan, aktif di masyarakat, dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB ini
ada 3 unsur, yaitu tentang pengembangan diri. Pengembangan diri itu melalui kediklatan, seperti hari ini kita melakukan diklatan. Kemudian publikasi ilmiah, karya tulis, PTK, membuat buku, membuat diktat, jurnal, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, karya inovatif. Pengembangan diri yang sifatnya kediklatan ini untuk guru tertentu memang sulit didapat. Termasuk publikasi ilmiah juga sulit. Sebenarnya tidak ada kata sulit, hanya kita berani mencoba atau tidak. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya aturkan bahwa pengembangan diri dari mengikuti diklat fungsional ini seperti yang hari ini kita lakukan. Kita diklat di PPG, di LPMP, di Balai Diklat, ini termasuk pengembangan diri yang mengikuti diklat. Tentunya ini syarat pokok Bapak Ibu. Jadi kita misalkan dari 4A ke 4B nanti ada berapa di sini, ini syarat pokok. Kemudian pengembangan diri yang sifatnya mengikuti kegiatan kolektif, MGMP, KKG, seminar, dan sebagainya. Ini tersebut pengembangan diri. Yang kedua, publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini bisa presentasi pada forum ilmiah, publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan yang sifatnya formal dalam pendidikan. Kemudian publikasi yang sifatnya pembuatan buku, materi pembelajaran, pengayaan, dan sebagainya. Kalau kita naik pangkat yang presentasi pada ilmiah ini sulit, biasanya kita kalau belum lumayan terkenal ya jarang kita melakukan presentasinya. Tapi kalau publikasi ilmiah penelitian ini insya Allah kita bisa membuat. Buku teks ini kita juga bisa membuat. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya karya inovatif. Karya inovatif ini bisa menemukan teknologi tepat guna, menemukan karya seni, memodifikasi, dan lain sebagainya. Ini juga tidak sulit, mudah kita dapatkan. Selanjutnya, karya ilmiah. Karya ilmiah itu bisa KTI hasil penelitian, bisa tinjauan ilmiah, bisa kita memberi saran ilmiah, bisa membuat modul atau buku atau diktat, bisa kita membuat karya tulis ilmiah populer yang dipublikasikan di majalah atau di koran tertentu, bisa juga karya terjemahan. Nah, dari yang kita paparkan ada 10 macam ini, kebanyakan Bapak Ibu guru yang agak mengalami kesulitan ini yang kedua ini, hasil penelitian. Maka pada hari ini merupakan ikhtiar kita untuk kita mulai membuat hasil penelitian. Bapak Ibu yang saya hormati, masih bisa didengar suara saya? Masih bisa dengar Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Tadi bahwa pengembangan diri itu ada PKB itu dari pengembangan diri, karya inovatif, dan publikasi ilmiah ada 10 macam. Yang tadi 10 macam itu yang presentasi, hasil penelitian, tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah, sampai ke karya terjemahan. Selanjutnya, kalau kita mau naik pangkat, jenjang jabatan fungsional guru ini, misalkan kita dari guru 3A, mau ke 3B, maka diperlukan angka 50 poin. 50 poin ini didapat dari mana nanti kita bahas. Kemudian dari 3C ke 3D ini masih relatif mudah, kita perlukan 100 poin. Ya, hal yang agak menakutkan biasanya yang tidak dilakukan oleh guru. Halo, masih bisa didengar, Pak? Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke. Untuk jenjang guru madya, kita biasanya yang mengalami kesulitan, kita kalau sudah punya pangkat 4A ini, 4A ke 4B ini, karena kita harus membuat karya ilmiah dan jurnal, itu yang menjadi momok bagi kita. Sebenarnya tidak momok Bapak Ibu, itu sebenarnya mudah, hanya kita mau dan tidak mau saja. Mudah-mudahan dengan hari ini kita bertemu, nanti insya Allah Bapak Ibu mau. Kemudian kalau kita pangkatnya dari 3A ke 3B, mungkin
ini kita bahas semua saja, mungkin ada yang masih 3A. Maka kita perlu 50 poin itu didapat dari unsur utama ini 45 dari pembelajaran. Kemudian dari ini didapat dari penilaian kerja dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Selanjutnya kalau yang kita sudah punya pangkat ini yang agak momok ini 4A. Ini 4A. Cek nggak bisa didengar Bapak Ibu? Bisa didengar nggih? Oke. Bisa. Oke, ini saya lanjutkan. Kita bahas khusus yang Bapak Ibu yang mempunyai pangkat 4A ke 4B. Kita perlu 150 poin. 150 poin itu kalau kita ngajar insya Allah sudah cukup. Kita ngajar 3 tahun sudah cukup. Unsur utama insya Allah terpenuhi. Unsur utama terpenuhi. Dari kegiatan pembacaan tugas tambahan ini terpenuhi. Nah, yang menjadi momok kita adalah kegiatan PKB ini. PKB, yaitu berupa publikasi ilmiah atau karya inovatif ini diperlukan 12 poin. Kemudian pengembangan diri diperlukan 4 poin. Ini yang menjadikan momok Bapak Ibu. Karena 12 poin tadi harus dari salah satunya harus dari PTK dan jurnal. Sementara Bapak Ibu nilainya sebenarnya lebih dari 150, namun karena Bapak Ibu tidak mempunyai PTK dan jurnal, maka Bapak Ibu tentunya belum bisa naik pangkat. Nah, lalu bagaimana kita harus bisa membuat PTK? Kita mulai dari sekarang, kita membuat PTK. Kemudian nanti dari PTK itu kita mendapat nilai 4, PTK kita jurnalkan, kita mendapat nilai 3 kalau nasional, kalau provinsi itu 2, kalau kabupaten 1. Anggap kita masukkan kabupaten, maka kita akan sudah mempunyai nilai 5 ini. Nilai yang wajib. Maka nilai yang sunnah bisa kita ambil dari kita membuat buku, membuat diktat, dan lain sebagainya. Itu tentunya tidak sulit Bapak Ibu. Lanjut, untuk yang 4B ke 4C seperti saya ini, kita juga harus membuat karya publikasi inovatif ini 12. Kemudian pengembangan diri 4 masih sama syaratnya dengan yang 4A ke 4B sama. Kemudian kalau yang 4C ke 4D ini sebenarnya sama, hanya nilainya PKB-nya yang dari unsur publikasi ini 14, kalau yang tadi 12, pengembangan dirinya 15, yang tadi nilainya 4. Jadi intinya sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita membuat karya tulis ilmiah, nanti yang akan kita buat ini, kemudian hasil karya tulis ilmiah kita ini nanti kita seminarkan di sekolah, dan minimal diikuti oleh 4 sekolah itu, kita buat laporan, maka kita akan mendapat nilai 4. Kalau kita membuat makalah, makalah yang dibuat kemudian dijilid, disahkan oleh kepala sekolah, kemudian disimpan di perpustakaan, kita akan mendapat nilai 2 dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kesimpulannya di dalam kita mengikuti PKB ini, kita yang sudah mempunyai pangkat 4A ke 4B khususnya harus membuat PTK. Penjenengan harus setidaknya bisa mengumpulkan pengembangan diri 4 ini. Pengembangan diri ini bisa didapat dari MGMP, bisa kediklatan, kita bisa seminar dan sebagainya. Nilai 4 ini harus didapat. Kemudian penjenengan juga harus bisa mengumpulkan minimal 12 poin dari unsur publikasi ilmiah dan karya inovatif. 12 ini bisa diambil dari penelitian, pembuatan buku, dan menulis jurnal. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk ke 4A ke 4B minimal harus ada jurnal yang ber-ISSN. Jadi kalau kita membuat PTK-nya kemudian kita buat rangkuman, barangkali menjadi 15 atau 16 lembar gitu, nanti kita masukkan ke perguruan tinggi atau ke BTKP yang dekat Kanwil Kemenak itu,
Nanti insya Allah kita akan keluar jurnal, maka kita sudah mendapat unsur publikasi ilmiah dari hasil penelitian dan jurnal. Jadi wajibnya sudah terpenuhi. Jadi wajibnya pengembangan dirinya 4, kemudian publikasi ilmiahnya 12, tapi 12 ini yang wajib 2, harus ada 1 PTK dan 1 jurnal. Pak, bagaimana kalau nilainya sudah 12 nggak punya jurnal? Ya nggak bisa. Jadi intinya harus ada 1 PTK, ada 1 jurnal. Demikian untuk kenaikan pangkat dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu yang masih pangkatnya 3A sampai 3C, relatif masih gampang. Jadi membuat publikasi ilmiah ini bisa memilih, bisa penelitian, bisa membuat buku, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saya hormati, itu tadi materi tentang publikasi ilmiah. Nanti pertanyaan bisa di chat. Selanjutnya akan kita lanjutkan apa itu materi tentang apa itu bagaimana membuat PTK. Mungkin sambil saya mempersiapkan, monggo panjenengan yang mau menghentikan atau moderator, monggo saya tak sambil mempersiapkan slide-nya, Pak. Oke. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin menyampaikan. Yes. Atau lewat chat juga boleh. Monggo lewat chat boleh, nanti saya tak sambil menyiapkan. Ada 34. Halo Pak Yayit. Ya. Nggih, ini tak lanjutkan aja nggih. Oh ya, moga Bapak. Nampaknya nggak ada yang nggak bertanya. Ya, moga Bapak. Sekarang kita lanjutkan materi tentang teori penelitian tindakan kelas. Nanti saya kirim, tidak usah dicatat, tidak usah difoto, pokoknya nanti kita kirim. Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan nanti Bapak Ibu memahami konsep PTK, kemudian Bapak Ibu bisa mendesain rancangan PTK, kemudian Bapak Ibu bisa menyusun usulan proposal PTK. Harapannya begitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, syarat kita membuat PTK yang diakui itu syaratnya ada 4 ini Bapak Ibu. Syaratnya ada 4. Yang pertama, syaratnya kalau di akronim menjadi APIK. A ini asli, jadi PTK yang bisa diakui itu harus asli penelitian penjenengan semua, bukan hasil jiblaan atau plagiat. Jadi penjenengan membuat PTK dilengkapi bukti-buktinya dan lain sebagainya bahwa itu PTK penjenengan. Jadi penjenengan nanti bukti yang berupa raw data, data mentah yang berupa uret-uretan itu semua dilampirkan, maka PTK penjenengannya dianggap penelitian yang asli. Perlu Bapak Ibu ketahui, pengalaman saya dulu ngajukan pak pertama kali saya membuat PTK 3, saya nilaikan ternyata dinilai 0 Bapak Ibu. Kenapa dinilai 0? Karena di lampirannya itu yang raw data tidak saya sertakan. Jadi di situ ada tulisan untuk bisa dinilai harus menyertakan raw data mentah itu yang berupa tulisan tangan. Jadi data-data penjenengan melakukan penelitian supaya dinilai harus dikumpulkan semua, tidak boleh diketik, itu enggak boleh. Itu asli. Yang kedua, PTK ini bisa dinilai, syaratnya yang kedua harus dianggap penting. Jadi permasalahan yang dikaji pada kegiatan pengembangan profesi harus mempunyai manfaat. Manfaatnya begini Bapak Ibu, misalkan di kelas penjenengan hari ini kok diajar kok semua tidak kreatif, semua pada ramai sendiri dan sebagainya, itu ada masalah. Maka dari masalah itu penjenengan lakukan kajian, dibuat PTK untuk mengatasi anak yang bermasalah tadi. Maka penelitian itu dianggap penting. Kemudian berikutnya, penelitian bisa dinilai apabila ilmiah.
ilmiah ini penelitian harus berbobot, berisi, dan dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah. Tata tulisnya harus ilmiah, hurufnya harus konsisten, dan lain sebagainya, mengikuti karya tulis ilmiah, seperti kalau kita membuat tesis atau kita membuat skripsi itu. Kemudian PTK bisa dinilai itu juga syaratnya harus konsisten. Konsisten, katanya harus disusun dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penulis. Konsisten dalam segala hal. Jadi PTK dengan skripsi, dengan tesis itu berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau PTK itu tujuannya untuk mempelajari proses pembelajaran, kalau skripsi itu untuk menguji teori dan lain sebagainya. Itu berbeda, jadi harus konsisten. Itu PTK harus supaya bisa dinilai. Pak, bagaimana kalau tidak memenuhi syarat itu? Ya mungkin tidak bisa dinilai. Jadi PTK itu sebenarnya kelihatannya ecek-ecek, tapi kalau asli, penting, ilmiah, konsisten mesti dinilai. Walaupun menurut pendapat panjenengan tidak baik, tidak qualified, tapi sing penting asli, penting, ilmiah, dan konsisten. Bagus pun kalau seperti tesis tidak akan dinilai karena mengingkari kaidah PTK. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian kenapa PTK perlu? PTK itu perlu dilakukan karena peranan penelitian dalam upaya perbaikan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dalam perbaikan pembelajaran. Intinya PTK itu gunanya adalah untuk proses perbaikan. Jadi kalau di kelas penjenengan diajar dengan metode tertentu, kemudian prestasinya tidak berubah, maka di kelas itu mesti ada masalah. Di kelas itu ada masalah, makanya penjenengan lakukan perbaikan agar nilainya bisa mencapai nilai tertentu dan lain sebagainya. Harus ada perbaikan pembelajaran. Kemudian kenapa PK perlu? Guru bukan objek pembaruan, tetapi turut bertanggung jawab dalam keterampilan pembelajaran. Jadi kita sebagai guru profesional, salah satu indikatornya ini kita mau berubah, kita harus mau melakukan pembaruan dari diri kita. Kalau saya punya slogan begini Bapak Ibu, mau mengajar harus berani belajar. Jadi kita mau mengajar harus berani belajar. Itu slogan harus kita camkan dan kita lakukan. Jadi intinya kita harus selalu melakukan pembaruan sebagai tugas dan tanggung jawab kita dalam pembelajaran. Kemudian penelitian pendidikan umumnya dilakukan oleh hanya para penelakar, peneliti dan sebagainya. Permasalahan ini kurang dihayati guru dan biasanya hanya disimpan di perpustakaan saja atau disimpan menjadi apa saja. Tapi kalau yang melakukan guru tidak, penelitian yang dilakukan guru tujuannya untuk melakukan proses pembelajaran. Kelasnya ini tidak kreatif menjadi kreatif, nilainya tidak standar menjadi standar, nilainya tidak KKM menjadi KKM. Jadi ada perubahan. Itu yang dilakukan guru. Kemudian publikasi hasil penelitian para praktisi melakukan yang sangat panjang. Jadi kalau kita mempublikasikan itu sangat panjang. Maka kalau kita PTK tidak, hasilnya langsung kita bisa kita rasakan hasilnya. Oh ternyata setelah kita kasih treatment tertentu akan terjadi perubahan tertentu dan seterusnya. Bapak dan Ibu saya hormati, kita sebagai guru profesional kita harus mampu melakukan perencanaan proses pembelajaran sudah, karena setiap semester kita mesti diperiksa. Kita mesti ini sudah. Kemudian kita melaksanakan dan memilih dalam KBM juga sudah. Nah, kita menilai kemajuan KBN juga sudah kita lakukan. Kita menafsirkan, memanfaatkan hasil kemajuan juga sudah. Guru profesional selalu melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, PTK ini mesti ada unsur refleksi, maka kita setiap mengajar sebenarnya sudah kita lakukan loh Bapak Ibu. Kita sudah melakukan. Misalkan kita menganalisis nilai, kemudian kita melakukan perbaikan tertentu, itu sebenarnya kita sudah melakukan refleksi. Tapi refleksinya tidak tertulis. Padahal PTK itu maunya tertulis, ilmiah, konsisten gitu. Lanjut, kompetensi pengembangan profesi melakukan penelitian sederhana dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Tadi sudah saya katakan bahwa penelitian kita itu intinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tidak untuk menguji teori, tapi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Konsep penelitian tindakan kelas, konsepnya ini perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru dan peningkatan pembelajaran, upaya perbaikan tadi sudah. Intinya di kelas itu harus ada perubahan. Jadi pengertiannya suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan tertentu agar dapat memperbaiki, meningkatkan praktek pembelajaran di kelas. Jadi kita reflektif dengan melakukan tindakan. Apa yang perlu tindakan? Mungkin metodenya, mungkin caranya, mungkin alat prakteknya, dan tertentu. Intinya untuk memperbaiki, untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian manfaat PTK merupakan inovasi pembelajaran. Bisa misalkan siswa kita kurang mandiri, maka ayo kita lihat, kita kasih treatment tertentu biar kemandirian siswa ini meningkat. Siswanya kurang percaya diri dan kurang berani, ayo kita treatment, dan sebagainya. Kemudian bisa manfaatnya juga pengembangan kurikulum, dan yang terakhir meningkatkan profesional guru tadi sudah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penelitian PTK dengan penelitian formal ini memiliki perbedaan. Dari dimensi motivasi, PTK ini merupakan penelitian tindakan. Kalau formal ini untuk menguji teori, benar atau salah gitu, menguji teori, terbukti atau tidak gitu. Kemudian dari segi sumber masalah, PTK ini merupakan diagnosis, kita mendiagnosis kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran. Kemudian kalau penelitian formal itu induktif ke deduktif. Dari hal yang khusus ini. Kemudian dari segi tujuan PTK ini untuk mengembangkan kemampuan praktis sekarang dan akan datang. Tapi kalau penelitian formal ini untuk memverifikasi, menemukan teori-teori yang dapat digeneralisasi. Kalau PTK tidak bisa digeneralisasi. Terus yang terlibat dalam PTK ini guru dan stakeholder yang ada di sekolah. Mungkin guru dan teman sejawat. Kalau penelitian formal ya orang yang berminat penelitian saja. Dari sampel kasusnya spesifik di kelas itu. Di kelas itu kalau penelitian formal menggunakan sampel representatif, bisa random sampling dan sebagainya. Dari metodologi untuk penelitian PTK ini tidak terlalu ketat, tetapi penekannya pada objektif. Kalau yang formal ini ada standarnya tertentu. Terus implementasi temuan, kalau PTK ini tujuannya untuk refleksi, kemudian membuat membuat perbaikan selanjutnya gitu. Kalau ini menguraikan masalah dan menemukan teori baru. Hasilnya, kalau PTK ini untuk perbaikan, intinya untuk perbaikan proses pembelajaran. Kalau penelitian formal ini pengetahuan prosedur dan materi yang teruji. Bapak Ibu yang saya hormati, penelitian yang tidak bisa dinilai, PTK yang tidak bisa dinilai itu biasanya terjebak pada ini Bapak Ibu, pada penelitian formal. PTK, sekali lagi, PTK itu bukan penelitian formal, jadi tidak untuk menguji teori, tapi tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi kalau penjenengan membuat PTK tapi mirip dengan dengan skripsi atau tesis atau disertasi, mesti tentunya langsung dibuang. Pihak penilai itu 5 menit pertama sudah bisa menilai, baru 3-5 menit pertama sudah bisa menilai. Ini penelitiannya penelitian tindakan atau penelitian resmi, penelitian formal, sudah bisa menilai Bapak. Jadi katanya penilai, kebetulan saya ada sahabat sebagai tim penilai di Dignas itu kalau menilai PTK itu hanya 3-5 menit. Kalau 3-5 menit itu mencerminkan sebuah PTK baru dibaca, kalau enggak ya buang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karakteristik PTK, sifat-sifat PTK-nya, PTK itu sifatnya adalah permasalahan praktis di kelas. Di kelas itu ada apa? Misalnya siswanya tidak termotivasi, dibuat menjadi termotivasi. Prestasinya tidak mencapai target, tidak KKM, dibuat menjadi KKM. Ini permasalahan di kelas. Terus kolaborasi antara guru dan teman sejawat. Tentunya akan lebih baik kalau kolaborasinya ini dengan
guru yang semapel atau serumpun. Kemudian karakteristiknya PTK ini adalah upaya perbaikan dan peningkatan tadi sudah. Kemudian efektivitas metode, teknik proses pembelajarannya juga tidak seperti PTK formal. Berikutnya, PTK tidak untuk digeneralisasi. Jadi hasil PTK tidak bisa digeneralisasi Bapak Ibu. Kalau di kelas A, ya kelas A, tidak bisa di kelas B. Jadi misalkan terjadi peningkatan prestasi dengan metode problem based di kelas IPA 1, di kelas 2, IPA 2 belum tentu. Karena tidak bisa digeneralisasi. Kemudian PTK tidak perlu populasi dan sampel, tidak perlu. Karena yang diniti ya di kelas itu, di kelas yang memiliki masalah itu. Kemudian tidak perlu kelompok eksperimen, kelompok nggak perlu. Kemudian PTK ini proses penelitiannya melalui siklus pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian prinsip-prinsip PTK, di dalam kita merencanakan sebuah PTK, PTK tidak boleh mengganggu komitmen kita sebagai guru. Jadi kita ngajar ya ngajar, siswa belajar ya siswa belajar. Tidak boleh sekarang kita PTK anak-anak libur, nggak bisa begitu. Atau sekarang Pak Budi baru PTK anak-anak, sekarang kalian harus berbuat begini, tidak bisa. Jadi alami saja. Jadi guru tetap memberikan pelayanan yang terbaik pada siswa. Jadi ada tindakan itu berhasil dan tidak itu ya kenyataan. Nanti kita refleksi baru kita susun strategi yang akan datang. Strategi berikutnya. Kemudian pengumpulan data tidak mengganggu proses pembelajaran. Jadi kita ngajar ya tetap ngajar, kita menerangkan ya tetap menerangkan dan sebagainya. Kita evaluasi tetap evaluasi. Kemudian masalah yang dipilih adalah masalah yang merisaukan penjenengan. Misalkan siswanya dari 30 siswa kok yang KKM hanya 5 orang, berarti ada apa ini di kelas itu? Dikasih tugas kok tidak mau mengerjakan, ada apa itu? Siswa semua datang terlambat, ada apa itu? Jadi yang menjadi kerisauan penjenengan sebagai profesional. Berikutnya, guru mengikuti prosedur etika berorganisasi dalam PTK ini tetap. Jadi kita sebagai guru tetap prosedural ini. Kemudian berikutnya, permasalahan tidak terlihat terbatas dalam konteks kelas. Perspektif misi sekolah secara keseluruhan juga boleh. Ini dilakukan Pak Kepala tentunya. Kalau yang ini Pak Kepala yang perspektifnya sekolah Pak Kepala. Lanjut, bidang garapan PTK Bapak Ibu. Bidang garapan PTK ini metode mengajar, metodenya kan banyak, nanti yang bisa membaca sendiri, strateginya banyak, strateginya mengajar, model pembelajarannya, terus prosedur evaluasinya, sikap dan perilaku siswa kita, media pembelajarannya, lingkungan belajar, setting belajar, materi pembelajaran, dan kurikulum. Ini bidang garapan PTK. Jadi kalau kita mau membuat peta, kita lihat di sini. Oh, metode saya ini salah betul, masih kurang tepat, mungkin ganti metode. Strategi saya ini benar, salah terus dan sebagainya. Ini bidang garapannya. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan PTK. Kelebihannya, PTK itu bisa kerjasama. Jadi antar teman sejawat. Kalau saya prakteknya itu teman sejawat, guru keterampilan. Nanti kita ajak, kita melakukan PTK, jadi kita bisa memiliki rasa tanggung jawab di kelas itu. Jadi anggap saya ngajar kelas A, Bu itu kelas B, maka Bu A itu juga memiliki rasa tanggung jawab di kelas A yang saya ajar. Kemudian kita bisa tumbuh kreativitas. Kreativitas kita bisa kita tularkan ke ibu satu dan bapak satunya begitu. Kemudian kita menggali pemikiran kritis, metode, strategi, dan sebagainya yang mungkin belum kita lakukan dengan berdiskusi tiga atau 2 orang yang tadi teman jawab tadi bisa menimbulkan pemikiran kritis. Kemudian berikutnya kita bisa berubah, segala sesuatunya bisa berubah, misalnya strateginya, cara mengajar, cara evaluasinya, sebagainya. Kemudian kekurangannya, kita ini tanpa biasanya itu kurang keterampilan dan pengetahuan dalam pembantu PTK. Namun dengan hal ini sudah kita banyak atasi. Berikutnya berkenaan dengan waktu.
berkenaan dengan waktu. Sebenarnya PTK itu tidak ada kata kurang dengan waktu karena kita mengajar, diamati, ditulis, terus dibuat laporan. PTK itu sebenarnya kan tidak beda jauh dengan kita mengajar dibuat laporan, hanya terencana, terencana, ada schedule-nya, ada buktinya, kemudian ditulis, dilaporkan. Jadi kebanyakan waktu ini nggak begitu. Jadi semua sambil mengajar ada waktu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian tahapnya kita membuat PTK itu melalui berbagai tahapan Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat dari persoalan yang kecil. Di kelas penjenengan mesti persoalannya banyak. Mungkin ada siswa yang ngantuk terus, atau mungkin banyak siswa yang tidak KKM, atau siswa yang tidak disiplin, siswa yang tidak kreatif, siswa yang tidak mau mengerjakan PR, dan sebagainya. Dicatat Bapak Ibu, dicatat. Saya ngajar kelas IPA 1 dicatat apa persoalan kecil tadi semua dicatat. Kemudian dari hasil catatan itu penjenengan merencanakan sebuah penelitian tindakan kelas secara cermat. Masalah apa yang ada di kelas itu, kelas berapa, terus siapa yang akan saya libatkan, saya harus konsultasi ke siapa gitu. Penjenengan catat semua. Kemudian penjenengan susun jadwal yang realistis, misalkan penjenengan ngajar kelas IPA 1 itu setiap hari Senin, maka direncanakan PTK itu 2 bulan, berarti setiap hari Senin gitu penyerencanakan. Senin itu tindakan, Senin berikutnya pengamatan, Senin berikutnya refleksi, dan seterusnya itu. Disusun jadwal. Nanti kita di pembuatan bab 1 nanti kita bahas cara membuat jadwalnya. Kemudian kita melihatkan pihak lain. Dalam PTK mesti ada pihak lain yang kita libatkan, misalnya kepala sekolah, kurikulum, dan teman sejawat. Teman sejawat. Kalau teman sejawat itu misalkan saya itu guru keterampilan, ya berarti teman saya guru keterampilan atau guru IPA yang tahu tentang keterampilan. Kita libatkan pihak lain. Makin banyak orang yang melihat, misalkan 1 dengan orang yang melihat 3 mesti lebih baik 3. Itu akan lebih baik, nanti refleksinya kan lebih baik. Tapi tidak boleh itu kan untuk sekolah lihat semua, enggak boleh. Nanti mengganggu proses pembelajaran. Berikutnya, tahapnya adalah buatlah pihak lain terinformasi, diajak dan sebagainya. Kemudian kan ciptakan sistem umpan balik. Nanti dari apa yang diamati Bapak Ibu guru, direfleksi, kemudian dibuat tindakan yang akan datang. Ini namanya sistem umpan balik. Kemudian yang paling penting dibuat jadwal penulisannya. PTK tanpa ditulis ini yang enggak ada artinya Bapak Ibu. Jadi tahapannya seperti itu. Bapak dan Ibu saya hormati, kemudian siklus dalam PTK. PTK ini kita biasa menggunakan siklus ini, perlu diketahui teman-teman yang dekat ini semua dari madrasah. Pengalaman saya ini perlu penjelasan catat Bapak Ibu. PTK yang dinilai Kementerian Agama itu minimal 3 siklus. Minimal 3 siklus Bapak Ibu. Nek 2 tidak dinilai. Terus sekarang yang update itu PTK itu harus ada unsur karakter, disiplin, kreatif, dan sebagainya itu. Karakter, disiplin, kreatif, mandiri, pokoknya yang penting karakter itu. Jadi saya ulang sekali lagi, perlu digarisbawahi bahwa Bapak Ibu yang mau mengajukan PTK, mau membuat PTK, saya sarankan sebaiknya 3 siklus. Siklus 1, 2, dan 3, dan dicenteli pendidikan karakter. Monggo karakter. Bahkan sekarang Jepang itu ada, sekarang baru ada apa itu yang terhadap Pancasila itu mungkin lebih bagus lagi. Jadi setiap harus ada karakter. Nah, siklus pelaksanaan PTK diawali dari perencanaan. Perencanaan ini penjenengan membuat RPP, membuat instrumen, membuat pokoknya perencanaan terhadap PTK. Kemudian dari perencanaan itu penjenengan ujikan. Dilaksanakan di kelas itu. Kalau kemarin membuat rencana senario pembelajaran ABCD, ya ABCD tadi dilaksanakan. Kemudian diamati, yang mengamati penjenengan dan kolaborator teman sejawat tadi. Oh ternyata menggunakan problem based link
Oh, panjenengan Pak ngajarnya tadi belum menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah problem listening. Maka di siklus kedua nanti diperbaiki. Terus diamati juga perilaku anak, mungkin untuk mengetahui sikap mandiri. Oh, ternyata dengan penjelasan ngajar tadi sikap mandiri belum kelihatan, maka direncanakan untuk video berikutnya, sikap berikutnya direncanakan dan sebagainya. Kemudian direfleksi. Dari pengamatan tadi kan tertulis menjadi raw data tadi. Oh, yang pertama misalkan katakanlah judulnya peningkatan prestasi dengan metode problem based learning. Maka metode problem based learning tadi sudah lakukan atau belum? Itu diamati, direfleksi di sini. Nek urung ya nanti siklus berikutnya dilakukan. Atau prestasinya juga begitu, diamati. Nanti kalau belum sampai standar ya nanti direncanakan untuk siklus berikutnya standar. Kemudian nilai karakternya, oh belum tampak, berikut direncanakan nilai karakternya biar tampak. Kemudian masuk periode kedua, siklus kedua, direncanakan lagi dari refleksi dibuat rencana baru. Rencana baru dilaksanakan, diamati lagi. Terus direfleksi lagi. Direncanakan, dilaksanakan, harapan diamati. Nah, kalau sudah 3 siklus ini tergantung panjenengan sudah puas atau belum. Kalau panjenengan belum puas ya dipuaskan, dibaleni lagi siklus keempat. Namun kalau sampai ke siklus keempat 5 nanti mungkin menyita waktu. Jadi mungkin cukup nilai sampai siklus ketiga saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tadi tahapannya. Perencanaan ini diawali dengan kalimat apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana. Apa yang harus direncanakan di APP-nya dan sebagainya. Mengapa kok dilakukan tindakan PTK? Mungkin di kelas itu semua tidak kreatif, tidak mandiri. Kapan dilakukan? Mungkin bulan Agustus sampai Oktober. Di mana? Misalnya di kelas IPA 3. Oleh siapa? Ya guru. Dan bagaimana tindakannya? Tindakannya PTK 3 itu menggunakan metode problem based learning atau project based learning atau inquiry dan sebagainya. Direncanakan. Kemudian pelaksanaan tindakan, pelaksanaan rencana yang direncanakan tadi dilaksanakan. Diamati ya diamati, direfleksi itu hasil pengamatan, direfleksi harapannya dibuat rencana baru. Pak Edi. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kemudian tahapan berikutnya menganalisis masalah. Pilih masalah yang paling penting. Tadi di awal kan sudah saya katakan di kelas itu mesti banyak masalah. Dicoret-coret di kertas itu banyak masalah. Kemudian pilih menurut panjenengan. Oh ternyata dengan metode project based learning tadi siswa itu nilainya tidak bisa mencapai KKM. Itu sudah masalah. Oh dengan project based learning ternyata siswa tidak mandiri, itu masalah. Oh, saya mengajar menggunakan misalkan metode yang lain. Problem based learning ternyata siswanya tidak kreatif dan sebagainya, itu merupakan masalah. Kemudian hindari masalah di luar kemampuan panjenengan. Jadi membuat PTK itu sebaiknya pernah membaca jurnal. Jadi di situ ada teori-teori. Jangan sampai panjenengan nanti membuat misalnya implementasi problem based learning terhadap untuk upaya untuk meningkatkan prestasi dan kemandirian siswa. Panjenengan tidak bisa menemukan teori problem based learning, tidak bisa menemukan teori kemandirian, nah repot nanti. Jadi makanya panjenengan harus sesuai masalah kemampuan panjenengan. Sesuai masalahnya itu maksudnya sesuai kemampuan panjenengan, tidak usah yang mulu-mulu tapi secara teori bisa, secara aplikatif bisa, bahan memungkinkan, kelas memungkinkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masih bisa mendengar suara saya Bapak Ibu? Halo? Masih bisa? Ya Pak, masih Pak. Oke. Khawatir saya nanti enggak? Ya Pak. Oke, khawatir saya nanti enggak? Tinggal pergi ya Pak? Tinggal pergi? Oh enggak Pak. Enggak. Tinggal pergi ya Pak? Khawatir saya gitu, enggak ada yang dengarkan. Masih Pak, moga Pak. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Ya. Kita analisis masalahnya, kemudian kita pilih masalah yang berskala kecil dan terbatas saja. Masalah yang perlu kita prioritaskan, misalnya, penguasaan operasi matematika belum menguasai,
cara membaca peta belum bisa, tentang konsep buku paket belum bisa, dan sebagainya. Kemudian yang paling penting, usahakan bekerja kolaboratif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian tahap berikutnya adalah merumuskan masalah. Rumusan masalah harus jelas, spesifik, dan operasional, mengarah pada jenis data yang akan dikumpulkan. Contohnya ini, apakah metode eksperimen pada pembelajaran konsep perubahan wujud zat padat dapat meningkatkan daya serap siswa? Jadi di sini penjana harus tahu mencari teori metode eksperimen, terus kemudian ini daya serap ini, cari teorinya, ini daya serap banyak dengan prestasi. Berikutnya ini, misalkan apa pembelajaran IPA pada konsep pengembangan tumbuhan dengan menggunakan pendekatan STM dapat meningkatkan pemahaman konsep keterampilan, proses, dan sikap. Ini ada nilai karakter. Berikutnya merencanakan tindakan. Merencanakan tindakan merumuskan hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan adalah suatu dugaan yang bakal terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Contohnya ini, jika kebiasaan membaca ditingkatkan melalui penugasan mencari kata istilah serapan, maka perbendaharaan kata akan meningkat dengan rata-rata. Ini hipotesisnya itu kan jawaban sementara gitu. Penerapan model pembelajaran partisipatif berbasis poster dalam pembelajaran sosiologi dapat meningkatkan pemahaman konsep interaksi. Ini merumuskan hipotesis. Kemudian berikutnya adalah menganalisis kelayakan hipotesis tindakan. Perlu memperhatikan kemampuan dan komitmen guru selaku aktor PTK. Nek panjenengan mengalami kesulitan ya jangan dilakukan, menurut panjenengan yang mampu saja. Berikutnya kemampuan siswa, fasilitas dan sarana pendukung, iklim belajar di kelas. Jadi ini perlu penjana perhatikan. Lanjutnya persiapan tindakan, penjana membuat skenario yang membuat RPP dan sebagainya. Kemudian penjana menyiapkan fasilitas pendukung, misalnya alat praktek, kemudian instrumen-instrumen dan sebagainya. Kemudian penjana bisa merekam data-data, merekam tidak rekod, maksudnya tidak merekod itu, merekam itu yang menulis data-data yang kalian melakukan, baru dia lakukan tindakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita melakukan tindakan, kita harus melakukan observasi. Jadi kita melakukan tindakan itu sesuai yang kita rencanakan, disimulasikan yang aktual di kelas itu. Jadi nanti di RPP, penjelasan kan sudah membuat RPP, nanti di RPP itu saya menggunakan metode apa, kemudian dilakukan. Nanti sambil penjelasan melakukan tadi diobservasi, penjenengan dan teman sejawat tadi mengobservasi siswa, misalkan di RPP direncanakan apa itu kemandiriannya meningkat, maka di situ penjelasan mengobservasi kemandirian. Misalnya dengan metode penjelasan metode A, nanti Bapak yang satunya kolaboratornya mengobservasi penjenengan. Oh ternyata metode itu sudah dilakukan belum dan sebagainya. Kemudian dilakukan diskusi balikan, diskusi antara teman sejawat dan penjelasan. Harapannya apa? Harapannya untuk membuat langkah berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita melakukan tindakan, mengamati, observasi, selanjutnya kita menganalisis data. Data ini kita sederhanakan dalam tulis-tulisan tadi, kemudian dibuat mungkin rata-ratanya berapa, terus apa itu sikapnya berapa, nilainya kan masih nilai matematik dijadikan nilai kuantitatif, kemudian paparan data, kemudian baru disimpulkan. Setelah itu baru dibuat refleksi. Refleksi ini untuk mengkaji keberhasilan atau kegagalan penjelasan dalam penelitian. Nanti baru diperbaiki di dalam langkah selanjutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini perencanaan tindak lanjut. Jika masalah belum tuntas, maka PTK harus dilanjutkan pada siklus berikutnya dengan prosedur yang sama. Perumusan masalah, perencanaan, tindakan sama, intinya sama. Ini siklus kedua, sama ini direfleksi tindak lanjutnya. Kemudian, berapa siklus PTK itu yang baik? Yang baik, tergantung kepuasan penjenengan. Kalau penjenengan nanti kan punya standar, penelitian saya akan berhasil apabila 67% siswa sudah mencapai KKM, misalkan begitu. Atau kategori sikapnya, nilai sikapnya
baik. Nanti dikategorisasikan tergantung kepuasan panjenengan. Berikutnya disarankan tidak kurang dari 2 siklus. Tadi saya sudah matur panjenengan, 1 siklus minimal 2 kali pertemuan, tapi akan lebih baik 1 siklus itu 3 pertemuan Bapak Ibu. Jadi merencanakan, kemudian dilakukan, diamati betul. Akan lebih baik 3. Tapi kalau 2 juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi sekali lagi Kemenak itu mintanya 3 siklus, jangan 2. Tapi secara teori 2 boleh, sebenarnya boleh. PTK umumnya dilakukan 3-5 siklus. Tapi minimal 2 siklus, 3-5. Terus Kemenak minimal minta 3 siklus. Kalau kurang dari 3, nampaknya kok nggak mau. Ini kayaknya tim penilainya sama terus. Saya dulu pernah tidak diterima itu ya ada catatannya ini, minta 3 siklus. Pendidikan karakter masuk. Jadi nanti pendidikan karakter masuk, ada 3 siklus, insya Allah dengan kita diakui. Bapak dan Ibu yang saya hormati, prinsip perencanaan PTK itu harus ini smart, spesifik. Jadi yang khusus saja, yang tertentu saja. Kemudian dapat dilaksanakan, manageable, dapat dilaksanakan. Jangan merencanakan yang kangelan banyak, kangelan alatnya jangan. Pokoknya yang di sekolah ada saja. Kemudian berikutnya acceptable, dapat diterima secara umum. Yang berikutnya yang realistik, sumber dayanya ada, daya dukungnya ada. Kemudian berikutnya time bound, ada batasan waktu. Jadi ada 3 siklus dimulai dari bulan Agustus sampai misalkan awal Oktober, 9 minggu, berarti setiap siklus 3 kali kan 3 seminggu. Jadi misalkan berarti setiap siklus itu 3 minggu, berarti ada 9 minggu. Direncanakan ada batasan waktunya. Ini yang terakhir, sekali lagi saya sangat berharap panjenengan membuat PTK. Sekali lagi, sesuatu yang sulit sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya keberanian kita untuk mencoba dan mencoba. Saya sering mengatakan, kalau kita berani mengajar, kita harus berani belajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu tadi paparan tentang teori PTK. Harapannya panjenengan terbuka wawasannya, hanya sharing saja. Terus sayang, saya tidak pinter Bapak Ibu, saya tidak pinter, hanya kebetulan saya kok arung gawe kok diterima gitu. Hanya itu. Terus saya akan bercerita sebentar tentang PTK, bahwa PTK itu tidak harus baik Bapak Ibu, tidak harus baik, tapi yang penting PTK itu diakui oleh tim penilainya. Pokoknya PTK itu harus baik, tidak harus baik banget, tapi diakui oleh tim penilainya. Nah, penjenengan baik, tapi tim penilai tidak mengakui, ya masalah. Jadi intinya tidak usah muluk-muluk. Permasalahan di kelas itu apa, dikaji, ditulis, dirumuskan, direncanakan, dilaksanakan, direfleksi, balik lagi begitu dan seterusnya. Jadi PTK itu sebenarnya tidak sulit, hanya permasalahan di kelas itu apa. Ya. Untuk mengawali penulisan proposal, nanti di pertemuan berikutnya panjenengan tak aturi membaca RPP panjenengan. RPP panjenengan misalkan begini, menggunakan metode project based learning. Nah, nanti panjenengan membuat tentang itu saja. Misalkan metode inquiry, yang itu saja, tidak usah terlalu tinggi. Terus misalkan panjenengan kalau ngajar itu yang diukur apa prestasinya. Oh ya berarti panjenengan nanti instrumen prestasi itu bisa nilai mid semester atau nilai harian atau nilai dan sebagainya. Atau nanti panjenengan menilai itu kan juga ada karakternya disiplin, tertib, atau mungkin kreatif, mandiri, motivatif dan lain sebagainya. Jadi dalam buat PTK itu permasalahannya ada di kelas, kemudian dirumuskan, ditulis, dilaksanakan, dibuat laporan jadi PTK. Ngoten mawon Bapak Ibu, mungkin ada diskusi, saya persilahkan sampai ini waktu menjelang zuhur. Terus besok yang akan datang kita mulai dari bab 1. Ngoten mawon sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih luar biasa dari Bapak Sio. Ini tadi Pak moderator sudah rawuh, sudah masuk, tapi malah ada acara tadi. Oke. Gak apa-apa, ini kita tackle lagi. Dan dipersilahkan Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengacungkan tangan, raise your hand, kemudian nanti kami persilahkan berbicara dan dibuka mic-nya baru berbicara. Persilahkan Bapak Ibu. Chat juga boleh di chat Bapak Ibu. Oke, monggo. Di chat juga boleh, nanti baru kita baca. Ya. Ini ada 43 peserta, Bapak. Oke. Halo Bapak Ibu semua, ini barangkali juga mungkin belum terbiasa juga menggunakan aplikasi Teams ini, sehingga mungkin baru nyari-nyari mana harus membuka. Oke. Oke. Sama Pak, saya juga belum baru kali ini. Biasanya Zoom atau Google Meet. Ya, kalau Zoom belum punya yang premium Pak, nanti 40 menit putus jadi. Oke. Oke. Monggo Bapak Ibu dari peserta jika ada pertanyaan. Enggak wis takut juga. Udah dimulai. Ya, monggo siapa ini lah. Langsung aja enggak apa-apa lah. Ini siapa ini? Monggo langsung saja. Dipersilakan. Iya, terima kasih. Silakan disampaikan nama dari mana begitu. Unknown user ini tadi tidak menggunakan namanya, tidak ditulis. Monggo Ibu. Ya, terima kasih. Nama saya Nur Hayatun Habitus Syarifah, baru masuk pada penelitian ini karena baru tahu. Ya. Mohon informasinya ya Pak. Terima kasih. Ya, monggo pertanyaannya. Nah, baru mengikuti, enggak paham ya Pak. Ya, enggak apa-apa. Silakan. Nanti informasinya di Bu, di materi kita kirimkan Bu. Ya, dan insya Allah nanti ini kita rekam, nanti akan kita coba kita upload di YouTube. Nanti mungkin kalau mau mengikuti secara yang persis seperti ini nanti bisa disimak di YouTube begitu. Iya. Monggo yang lain barangkali Bapak Ibu. Ini memang tambah lagi Pak, ini 45. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ini banyak menggunakan unknown user, ini belum mengisi nama langsung join begitu tadi. Oke. Ya. Silakan. Oh, tidak ada. Ya, kalau saya pribadi nih Pak, ini saya belum pernah juga nih. Mungkin ada faktor M-nya itu yang besar sekali Pak. Nah, mau memulai itu betul langkah pertama betul terasa sangat berat gitu Pak. Kelihatannya kalau tadi melihat atau menyimak dari Bapak itu kelihatan kok ya enak itu ya. Enggak terlalu sulit, tapi kok mau melangkah itu ternyata kok kayak itu Pak. Gitu Pak. Pak. Saya jawab Pak ya. Iya Pak, monggo Pak. Begini Bapak Ibu, prinsipnya kita ini sebagai orang muslim ya kayak sholat itu. Kayak sholat itu. Sholat itu kan kita mendengar panggilan adzan ya kita segera berangkat gitu. Dan sholat itu nggak bisa dibalik gitu. Jadi tidak bisa dari salam kemudian takbir, nggak bisa. Jadi kalau saya prinsipnya begini Pak. Jadi kita itu harus berubah. Kalau
kita ini tidak berubah nanti gimana ya, pokoknya kita itu harus menjadi pionir. Saya kalau pas ngisi seperti ini di Kulon Progo itu teman-teman Dignas, teman-teman tak tekankan kita harus berubah, kita harus menjadi pionir. Wong kita ini kan mungkin akan menjadi kepala, mesti jadi kepala ya orang 15 itu kan nggak mungkin sulit kita. Mau kita jadi pengawas, yang jadi pengawas ya hanya orang 6 itu. Kita kan tidak ada kesempatan, mungkin kesempatannya kecil. Nah, kita harus berlaku profesional. Nah, salah satu untuk meningkatkan profesional kita ya kita ini harus berubah. Kalau kita bisa membuat PTK, kemudian naik pangkat, itu kan bisa menjadi berubah. Terus caranya, Pak, kita awali dengan diri kita saja. Ayo kita ngajak diri kita. Permasalahan di kelas kan banyak, Pak. Kita saja nih kalau jadi guru itu kan saja gampang gitu. Jadi guru itu kan gampang, mau ngajar, deflasi mulai terus gitu. Tapi tidak begitu, Pak. Kita kan harus berubah. Lah berubahnya yaitu tadi seperti pengendikan penjenengan kita kok ya angel kaya wedi gitu loh. Tapi kalau kita awali dari diri kita, ayo kita berubah, nanti insya Allah kita mau. Ayo kita berubah. Kita kan sekarang fasilitasnya banyak, mau tanya ke sana kemari banyak, mau chatting di mana banyak, mau cari di Google juga banyak. Jadi kita awali dari kita. Tentunya kita ngajar di kelas itu kan banyak permasalahan, Pak. Kalau kita guru mungkin kita kembali ke sikap profesional tadi yang di atas kita sampaikan. Kalau kita guru profesional kan maunya tadi tak aturkan nek mau ngajar ya harus mau belajar gitu. Nek awal demo stagnan nampaknya ya mau ngoten Pak. Jadi intinya harus diawali dari mulai diri kita supaya girohnya pada kita. Ayo gitu. Dan kita menjadi pionir. Nek kita mau ya wis pasrah yang pandum gitu ya kayak gitu. Saya dulu di IMAN itu juga di ala opong nyatane angel gitu. Saya benaka menjadi pionir gitu. Ngaten Pak, ngaten nuwun. Oke, ya Pak, mudah-mudahan nanti dengan banyak motivasi dari Pak Siono ini Bapak Ibu terutama yang menjadi ringan untuk membuat atau kita membuat karya ilmiah terutama PTK ini. Ini Bapak Begini, ada pertanyaan dari Ibu Sriyanti Pamungkas lewat chat bertanya apakah untuk model pembelajaran yang digunakan harus model saintifik seperti inquiry, PBL, kalau menggunakan metode lama seperti mind mapping, CIRC, apakah diperbolehkan? Begitu Pak, dari Bu Sriyanti. Prinsipnya boleh Pak, prinsipnya metode apapun boleh. Tapi kan K13 itu menuntut saintifik Pak, untuk saintifik. Jadi saya sarankan sebaiknya menggunakan saintifik. Tapi kalau sebenarnya metode-metode itu kan mungkin dianggap tidak update gitu ya menurut tim penilainya ya. Tapi penjenengan Bu siapa tadi nanti bisa melihat petunjuk penggunaan kurikulum. Di sana kan sudah ada misalkan matematika itu cocok metode ABCD. Kalau metode pelajaran saya keterampilan itu kan menggunakan metode problem based learning, project based learning, inquiry. Jadi 3 metode itu yang paling cocok. Nanti penjenengan bisa melihat di petunjuk penggunaan kurikulum itu kan ada tiap mapel kan ada metode-metodenya. Jadi penjenengan menggunakan itu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penjenengan buat PTK kan penjenengan mesti tentunya buat RPP. Penjenengan ngajar itu buat RP. Lah ini saya juga jadi ragu ini penjenengan buat RP buatan ini. Di RPP itu kan ada metodenya. Lah itulah itu penjenengan buat saja. Diawali dari RPP itu. Ngaten Pak, matur nuwun. Oke, ya demikian Ibu Sriyanti Pamungkasari. Mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik. Monggo yang lain dipersilahkan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Kalau tidak ada, mungkin juga kami sampaikan Pak, ini terkait dengan apa namanya, mungkin birokrasinya atau tata cara. Kalau misalkan kita membuat PTK itu kan ya kalau membuat aja lah gitu, kemudian laporannya sudah dibuat. Tetapi kalau untuk mengajukan untuk yang PAK-nya seperti itu apakah harus ada pembimbing, kemudian ada
kolaborator harus ya, tapi kalau pembimbing itu apakah ada tertentu dari siapa itu Pak? Itu Pak. Tidak ada Pak. Jadi PTK itu yang penting ada kolaboratornya. Kalau pembimbing nggak ada. Oh, Nggak ada ya. kolaborator. Okay. Oh ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Bapak Sigit Mahendra Data. Ini izin bertanya Pak, sebetulnya waktu ideal untuk penelitian tindakan kelas berapa bulan? Mulai dari persiapan sampai dengan selesai. Gitu. Oke, terima kasih Pak Sigit. PTK itu idealnya dilakukan kalau misalkan 3 siklus, gitu. 3 siklus, A siklus itu 3 kali pertemuan. Berarti kan pertemuannya ada 9 kali. 9 kali kan ada 1,5 bulan. Jadi perencanaan PTK itu direncanakan 2 bulan sebenarnya sudah kelar. Jadi misalkan bulan Agustus ini Pak ya. Dan Agustus tanggal 1 merencana, nanti tanggal 7 kita laksanakan rencana itu tanggal 7, kemudian tanggal 14, tanggal 21. Kan sudah selesai siklus pertama. Baru berikutnya tanggal 28 menginjak siklus kedua, terus berikutnya sampai. Jadi idealnya kalau A siklus itu 3 kali kan berarti 9 kali, 9 minggu. Ditambah penulisan ya kurang lebih sebenarnya 2 bulan. Jadi tindakannya itu kurang lebih 2 bulan ditambah penulisan dan perencanaan kan ya 2,5 bulan selesai. Oh, 2,5 bulan ya. Okay. Demikian Pak Sigit tadi jawaban dari Pak Budi. Lalu ini ada berlanjut ini Bu Srianti Pamungkasari. Ini dari mana nih ya? Terus kalau judul harus menyertakan karakter, berarti nanti juga menyertakan penilaian sikap G. Oke, betul. Ya, betul. Perlu Bapak Ibu ketahui, besok saya bimbing membuat judul. Besok insya Allah saya bimbing dari A, Pak. Jadi pembuat judul. Misalnya judulnya ABCD. Nanti terus latar belakangnya dari ABCD tadi, penjelasan tak sumber latar belakangnya, teorinya begini, buatnya begini. Kemudian rumusan masalah buatnya begini. Nanti saya bimbing dari bagaimana merumuskan judul, itu nanti saya bimbing, Pak. Jadi kalau kita menyertakan pendidikan karakter, ya tentu diukur dan dilaporkan itu. Oke ya. Demikian Bapak Ibu masih ada, silahkan bisa disampaikan langsung menggunakan mikrofonnya ataupun lewat chat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Del Ramiati. Iya, saya Pak. Oh iya, silakan. Nah, iya Pak. Kita kan sekarang kan sedang dari mana Ibu? Pak. Maaf. Iya Pak. Saya MTSN 2 Kota Payakumbuh Pak. Oke. MTSN 2 Kota Payakumbuh. Oh ya, silakan Bu. Nah, jadi kan sekarang kan sedang belajar online kan? Iya. Halo Pak. Ya, jadi gimana sistem? Halo Pak. Ya, monggo Bu. Nah, gimana sistemnya kita untuk PTK ini Pak? Apakah secara online juga kita nanti memberikan kepada anak untuk Pak? Untuk apa tuh namanya? Kita untuk PTK anak nih Pak atau gimana? Kita kan ada nanti siklusnya kan Pak. Ya. Jadi gimana sistemnya Pak kita belajar online nih Pak? Terima kasih. Sudah nggih, Pak? Ya itu aja. Ya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar Bu, idealnya itu PTK harus ketemu siswanya. Idealnya begitu. Tapi kalau tidak ketemu pun bisa. Sekarang ini kan ibu-ibu banyak menggunakan Google Meet, terus WA, Telegram, Google Classroom. Jadi nanti penjenengan buat judulnya dihubungkan dengan itu, Bu. Misalkan penjenengan menggunakan Google Classroom, nah nanti judulnya Google Classroom itu masuk untuk mengevaluasi misalkan. Tapi idealnya memang harus ketemu. Tapi kalau tidak pun bisa. Penjenengan selama tidak ketemu ini daring itu kan menggunakan macam-macam cara atau Ibu. Nah, cara-cara itu penjenengan tulis. Mboten mawon Ibu, terima kasih. Banyak Pak atas informasinya ya. Oke, Insyaallah. dari Ibu Srianti.
Ini ada pertanyaan lagi Bapak. Untuk dari Bapak Muhammad Imron. Itu bagaimana jika setelah dilakukan beberapa siklus tapi hasil masih belum tuntas atau KKM? Apakah harus terus diuji sampai tuntas? Begitu Bapak Budi, monggo. Tidak Bapak Ibu, jadi PTK itu intinya kan untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi misalkan begini, di siklus pertama, 3 pertemuan itu misalkan rata-rata KM-nya katakanlah 50 gitu. Kemudian di siklus kedua, rata KKM-nya misalnya 55. Kemudian di siklus ketiga rata KKM-nya 60. Artinya kan sudah ada perbaikan penjenengan ngajar itu. Dari siklus pertama, kedua, ketiga sudah ada perbaikan. Kalau semua sampai KKM ya tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi nanti kan di situ kita nilai persentasenya. Oh ternyata dengan metode problem based learning itu dapat meningkatkan KKM sekian persen gitu. Nanti di kesimpulannya kan begitu. Jadi tidak harus semua harus KKM siswanya 30 KKM semua enggak. Intinya ada perubahan, ada perbaikan dari siklus pertama, kedua, dan ketiga. Matur mawon, Pak, matur nuwun. Oke, demikian Bapak Muhammad Imron, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan disampaikan lewat chat ataupun langsung menggunakan mikrofonnya. Silakan mikrofonnya dibuka lalu berbicara. Ini masih stand 43 peserta, Pak. Oke. Monggo, masih ada ini dari 43 peserta, ada pertanyaan. Kami sampaikan nanti insya Allah akan kami upload di YouTube, barangkali yang ketinggalan bisa nyimak di YouTube. Bapak Budi barangkali bisa disampaikan nanti untuk caranya, metodenya untuk membuat sampai ke proposal jadi itu bagaimana begitu nanti terus nanti harus lewat mana begitu mungkin bisa disampaikan. Oke. Oke, terima kasih Pak. Jadi nanti minggu depan kita akan belajar membuat bab 1. Nanti saya teori dulu Pak. Teori kurang lebih ya 40-50 menit atau 1 jam gitu. Nanti baru penjenengan mbak judul. Semua mbak judul nanti bagaimana, mengapa, dan siapa nanti kita bimbing. Pokoknya gue judul ini begitu nanti kita bimbing. Kemudian setelah selesai judul kita menginjak ke latar belakang masalah. Nanti latar belakang masalah itu bagaimana kita bimbing Pak nanti gitu. Tentunya peserta harus menyiapkan RPP-nya. Penjenengan kan ngasto mata pelajaran tertentu, monggo nanti RPP-nya metodenya apa. Nanti jangan sampai nanti kita mau judul, aku udah ngerti metodenya, udah ngerti apanya, repot nanti. Nanti penjenengan manut RPP ini penjenengan. Semua menggunakan RPP yang Bapak Ibu buat, baru kita buat judul. Nanti Pak, matur nuwun. Oke, demikian. Jadi nanti menggunakan Microsoft Word begitu Pak? Nanti seperti ini dulu, ya. baru nanti ngetik di Microsoft Word via Telegram. Oke, ya demikian Ibu, Bapak. Nanti untuk selanjutnya seperti itu dan mudah-mudahan nanti bisa lancar dan betul-betul bisa diterapkan langsung di anak didik kita sehingga menambah atau meningkatkan upaya kita dalam pembelajaran kita. Monggo masih ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaannya, bisa lewat chat atau langsung disampaikan. Kelihatannya sudah cukup ini Pak. Oke. Sudah pada paham semua Pak. Mudah-mudahan saja lah. Mudah-mudahan saja. Sebenarnya banyak sekali peminatnya, tetapi barangkali kita masih membatasi sehingga nanti bisa lebih efektif begitu. Kemarin itu banyak yang japri itu, waduh udah telat dan seterusnya begitu Pak Budi. Oh ya, ini ada yang angkat tangan, monggo Pak Kholik. Pak Kholik, silakan dibuka mic-nya, kemudian dipersilakan untuk menyampaikan. Ini belajar kepencet Pak Kholik dan Ibu Ida.
Silahkan yang duluan, monggo. Pak Kholik, angkat tangan. Oh, kepencet paling ini. Ya, kepencet mungkin. Ya, untuk belajar juga nih. Oke, atau udah cukup Pak Budi? Atau ada yang disampaikan sebagai closing statement? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang kita lakukan ini tidak ada artinya kalau penjenengan semua tidak akan membuat. Jadi ayo kita awali dari penjenengan semua. Kita awali, kita menjadi pionir, kita membuat PTK, kita naik pangkat bersama, kita sejahtera bersama. Harapan saya ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Nah, kelihatannya manfaat atau tidak ini ya penjenengan tak aturi membuat. Ngatur mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu pemaparan untuk materi yang pertama dari PJJ PTK GPMI ini yang disampaikan oleh Bapak Siono Setio Budi MSI. Ini tadi sudah banyak sekali pemaparan dan ada diskusi beberapa. Barangkali juga ada kendala-kendala secara teknis ini dan mohon maaf juga karena mungkin juga keterbatasan semuanya. Yang paling terbiasa itu memang menggunakan Zoom ini. Jadi mungkin dengan seperti ini belum terbiasa dan ya baru belajar. Barangkali juga seperti itu. Tapi tidak mengapa, inilah tetap belajar dan tadi betul saya menggarisbawahi dari statement pernyataan dari Pak Budi yang sangat menggelitik. Kalau kita mau mengajar, kita harus mau belajar juga. Nah itu saya kira cukup motivasi kita untuk selalu belajar, terutama dalam hal ini kita akan membuat PTK bersama-sama dan kita naik pangkat bersama dan sejahtera bersama. Barangkali cukup seperti ini dan nanti kita akan lanjut di tanggal 18 ya Bapak Ibu. hari Jadi Selasa ya. 18 jamnya sama Sama dengan jam 10. seperti ini. Jadi ini kami sampaikan. Jadi kita Putus ya. Putus ya, Pak. Ya, putus ya, Pak. Ayat. Halo Pak Yayit. halo, tes mati punya saya. Tes. Mati Pak. Kok mati anu ya? Nggih. Oke. Udah nyala nih ya? Oke. Tes. Oke. Mati lagi. Ya, saya kira sudah cukup. Jadi nanti kita lanjut ke tanggal 18 lagi dan untuk jeda waktu ini mungkin sudah juga membuat bab itu mungkin tinggal pada Pak dan kita lakukan tanggal 19 tanggal 2 jamnya sama jam 10. Oke, sama. Oke. Saya kira cukup seperti itu. Ada yang perlu disampaikan Pak Edi? Cukup. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semua, pertemuan yang pertama ini dan sekaligus tadi dibuka itu dan kita untuk terakhir kali mari monggo Bapak Ibu untuk dibuka kameranya, kita
kita ada sesi foto bareng ini. Kemudian nanti makan siangnya, monggo dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu untuk dibuka kameranya, kita bisa sama-sama foto bareng, mudah-mudahan kelihatan. Monggo dibuka. Nggak kelihatan. Kok belum ada yang kelihatan. Kamera dibuka. Nggak kelihatan ya saya. Itu kelihatan nggak Pak? Koneksi saya mungkin agak lambat juga. Nah, ini. Nggak segera keluar. Sudah. Betul dong. Bener Pak Yid? Jadi dong buka kameranya. Seadanya Pak Yid? Halo, seadanya. Kita tutup ya Pak Adi. Oke. Seadanya. Alhamdulillah.